sudah 1 minggu ya kita nggak ketemu. Apa kabarnya nih? Pastinya baik-baik dan selalu sehat. Kak Deborah, apa kabarnya Kak Deborah? Baik dong Kak Dina. Baik. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau berdiri, kita mau nyanyi lagu Matahari Bersinar di medley ya, dengan lagu Semua Bunga Ikut Bernyanyi. Tuhan berikan pada kami yang pada saat ini Bapak, dan kami boleh Tuhan berkumpul bersama-sama Tuhan untuk beribadah di sekolah minggu. Tuhan tolong memberkati ibadah ini dari awal sampai selesai Tuhan, tolong menyertai. Kami berdoa Tuhan hanya padamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, tadi seperti biasa nih, tetap dalam sikap berdiri, kita sama-sama nih mau mengikarkan diri kita kepada Tuhan. Yuk, kita sama-sama nyanyi lagu Mas Sekolah Minggu kita. Yuk, sambil kita mengakui dosa kita kepada Tuhan, mari sama-sama kita nyanyikan lagu Dihapuskan Dosa.
Adik-adik, kita ini adalah milik Tuhan. Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Ketika kita sedang sedih, ketika kita mempunyai sebuah masalah, Tuhan pasti akan menolong dan menjaga kita. Sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini. Kita menyanyi lagu apa, Kak Dina? Kita menyanyi lagu apapun juga yang menimpamu, Tuhan menjaganya. Adik-adik semua, kita bersyukur ya hari ini kita dalam keadaan sehat dan dapat beribadah. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita Alkitab. Biarlah Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti dan dapat memahaminya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Lalu kata mereka, "Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang." Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, "Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu." Lagi kata Firaun, "Lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya?" Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, "Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka, dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak
izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya. Dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, "Beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami, dimanapun kamu mendapatnya. Tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang." Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, "Selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari, seperti pada waktu ada jerami." Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, "Mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin?" Sesudah itu, pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. "Mengapakah Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini. Tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan buatlah batu bata. Dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli. Pada rakyat Tuanku lah yang bersalah." Tetapi ia berkata, Pemalas kamu, pemalas! Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi sekarang, pergilah, bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan. Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, "Kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya. Dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami." Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya." Dari bacaan Alkitab, kita mengetahui bahwa Musa dan Harun datang ke istana Fir'aun untuk menyampaikan firman Tuhan, agar Fir'aun memberi izin umat Tuhan untuk pergi ke padang gurun, mengadakan perayaan bagi Tuhan. Ketika jawaban Fir'aun tidak mempercayai firman Tuhan dan tidak mengizinkan mereka pergi, Musa dan Harun terus menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan adalah, Allah orang Ibrani menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Keputusan Fir'aun tetap
tidak mengizinkan mereka pergi. Perlu kita ketahui bahwa bangsa Israel ini sangat banyak jumlahnya yang bekerja pada Fir'aun dengan kerja paksa. Jika mereka diizinkan, tidak ada yang bekerja dan pembuatan batu bata terhenti. Bahkan akibat dari Musa dan Harun menyampaikan firman Tuhan kepada Fir'aun, justru penderitaan mereka semakin bertambah. Yang tadinya bahan pembuat batu bata disediakan, sekarang mereka harus mencari sendiri. Mereka memerlukan waktu untuk mencari bahan itu dan produksinya tidak berkurang. Tetapi kenyataannya produksi batu bata yang dihasilkan berkurang. Para pengawas dipukul oleh orang-orang Mesir yang bertugas. Para mandor marah kepada Musa dan Harun ketika mereka tahu bahwa kekejaman ini terjadi setelah Musa dan Harun menghadap raja. Musa kesal dituduh dan sangat sedih. Lalu Musa datang kepada Tuhan dan mengatakan, "Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab gara-gara aku disuruh menghadap Fir'aun, makanya jadi begini. Fir'aun melakukan yang jahat dan engkau tidak melepaskan umatmu." Dalam Keluaran 5 ayat 24 dikatakan, Tuhan akan memaksa Fir'aun dengan tangan Tuhan yang kuat dan membiarkan umatnya pergi. Tuhan mendengar suara yang menderita dari orang Israel. Tuhan berjanji akan membebaskan mereka dari Mesir dan membawa ke negeri yang telah dijanjikan. Jadi, walaupun mereka mengalami kesusahan, kesukaran, menderita, ternyata Tuhan tetap melindungi mereka. Terlihat dari jawaban Tuhan kepada Musa. Sangat jelas, Tuhan tidak membiarkan mereka seperti itu selama-lamanya. Bagaimana mungkin Tuhan membiarkan mereka mengalami kesukaran dan penderitaan selama-lamanya? Karena mereka adalah umat Allah, milik Allah. Allah yang Maha Kuasa selalu menjaga umat kepunyaannya. Bukan berarti umatnya itu bebas dari kesukaran, bebas dari kesulitan, bebas dari penderitaan. Tuhan selalu ada untuk umatnya, baik saat susah, menderita, saat senang, saat berhasil. Jadi, ketika kita sebagai umat milik Allah mempunyai berbagai kesulitan kesukaran, baik dalam belajar, baik dalam menghilangkan atau merubah sifat-sifat yang buruk, ataupun ketika kita putus asa, khawatir, kesulitan dalam belajar, Tuhan tidak berjanji membebaskan kita dari kesukaran dan penderitaan kita. Tetapi dari firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa tidak mungkin Allah membiarkan kita milik kepunyaannya itu menderita selama-lamanya, dalam kesukaran selama-lamanya. Karena Ia Maha tahu, Ia Maha mendengar, Ia menepati janjinya. Jadi, percayalah, berserulah kepadanya, sampaikanlah susahmu, sampaikanlah cita-citamu. Karena, seperti dalam firman-Nya, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Adik-adik, kita mau memberikan persembahan syukur kita pada Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, adik-adik, persembahan syukur ini bagaimana caranya? Caranya kita kumpulkan di rumah. Nanti kalau ibadah sekolah minggu sudah akhir kembali, kita baru serahkan ke gereja. Sebelumnya kita mau nyanyi lagu Persembahkan Kami.
kami memberikan persembahan syukur kami, Tuhan, mari Engkau berkati persembahan ini supaya menjadi berguna untuk pelayanan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu, Tuhan. Tuhan berkati persembahan ini, Tuhan berkati juga orang-orang yang mengelolanya. Tuhan berkati kami semua yang memberikannya, Tuhan berkati papa mama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sama seperti bangsa Israel, Tuhan pun juga sayang kepada kita, dan Tuhan pun juga akan selalu menjaga kita. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita, yuk sama-sama kita nyanyikan sekali lagi lagu tema kita, yaitu ternyata lagunya Kak, apapun juga yang menimpamu, Tuhan menjagamu. Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Kita mau berdiri, kita mau angkat satu pujian, mau berkati kami. Baik, Tuhan, terima kasih, Engkau telah berkati ibadah ini dari awal sampai selesai. Tuhan, tolong sertai segala aktivitas kami di rumah maupun dalam belajar online kami di sekolah. Tuhan, tolong sertai dan bimbinglah kami selalu, Tuhan, menjaga kesehatan kami, Tuhan, agar kami selalu sehat. Berkatilah juga Tuhan, agar minggu depan kami bisa berkumpul bersama-sama Tuhan untuk beribadah sekolah ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.
Adik-adik, sekarang saatnya kita aktivitas. Aktivitas kali ini kita membuat pembatas Alkitab. Tetapi kita juga menuliskan ayat Alkitab ataupun kata-kata penyemangat, seperti contoh gambar ini. Apa aja sih alat yang dibutuhkan? Butuhkan penggaris pulpen, kertas karton, kertas warna, gunting, lem, dan salib yang dibutuhkan. Nah, pertama-tama kita ukur dulu nih, kertas warna dan kertas karton harus sama ya ukurannya, yaitu 13 cm dikali 7 cm. Kemudian, ketika kita ukur, kita gunting. Wah, sudah cocok. Oke, sekarang saatnya kita membuat slepi 1 cm di sebelah kiri dan di sebelah kanan 2 cm. Kita garisnya tipis aja ya. Setelah kita membuat garis tepi 1 cm dan 2 cm, kita ingin membuat lubang di tengahnya sebesar 2 cm. Jarak atas ataupun bawah antara lubang adalah 2,5 cm. Jadi kita akan menemukan 2 cm yang akan kita lubangkan. Pertama-tama kita garis dulu dan kita buat oval. Kemudian kita rapihkan kembali. Setelah itu kita gunting bagiannya. Nah, persis sekali di tengah. Kita akan membuat sangat rapih 2 cm ya adik-adik. Dan hati-hati ketika menggunting. Nah, sudah jadi. Kalau sudah jadi, kita akan memastikan bahwa semua ukuran dan karton yang kecil tadi masuk di dalamnya. Kalau sudah pas, kita rapihkan kembali, kita hapus sisi-sisi yang tadi dan kita hapus garis-garis halus yang kita buat dari pensil tadi. Nah, kalau sudah pas, kita akan mulai lem. Kita mulai lemnya di setiap sisi kecuali sisi 2 cm. Hanya pinggirnya saja, jangan sampai ke tengah-tengah. Karena itu akan menjadi jalan bagi karton yang berwarna biru tadi. Nah, kita pasin dulu ya adik-adik. Nah, kalau sudah pas, kita rapikan lemnya, pastikan semua bagian tertutup rapat dan kita gunting bagian yang tidak rapi. Wah, sudah bisa nih adik-adik, sudah cocok. Kalau sudah cocok, kita ingin menempelkan salib tadi. Kira-kira seperti ini. Tapi karena kita ingin membelahnya, kita gunting dulu. Nah, kalau sudah, kita tempel di sisi ujung lubang sebelah kanan yang sisinya 2 cm. Kemudian yang sebelahnya lagi di ujung dari kertas karton yang kecil. Pastikan cocok ya adik-adik ketika digabungkan. Dan hati-hati ketika lemnya. Nah, sudah cocok. Kira-kira seperti ini adik-adik. Sudah bisa ditarik dan lepas. Nah, pelan-pelan ya adik-adik. Kalau sudah, kita boleh menuliskan nama ataupun adik-adik boleh menuliskan ayat hafalan adik-adik. Contohnya Maleakhi 3 ayat 17. Kemudian kita tulis di bagian dalam isi dari ayatnya. Nah, kayak gini adik-adik, sudah jadi deh. Selamat mencoba ya.